Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video ini. Video kelanjutan dari flashback bersama Sprovat SC ya. Karena video yang sebelumnya itu ada kendala sehingga terpotong. Dan ini adalah kelanjutannya. Jadi untuk kelas 12 APL 2 nantinya kalian akan belajar kurang lebih 10 KD yang akan kalian pelajari ya di kelas 12, mulai dari pertengahan. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini yang dikotakkan biru itu yang akan kalian pelajari. Jadi mulai dari penerapan produksi layanan usaha KD 3.16 sampai dengan 3.22 ya. Ada penerapan media promosi, kemudian menghitung harga pokok produksi, menganalisis pemasaran online, menganalisis laporan keuangan sederhana, mengevaluasi hasil kerja usaha, dan yang terakhir menerapkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ya, di materi ini kurang lebih kita hanya mendalami beberapa yang sudah kita dapat di kelas 11 ya. Jadi bisa dilihat mulai dari penerapan produk ya, saya yakin kalian sudah mulai bisa karena kalian sudah pernah membuat produknya secara langsung ya untuk praktek. Selanjutnya menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Ini juga lebih ke pendalaman materi karena untuk media promosi pemasaran online kalian ketika di Sprovat SC itu juga sudah melakukannya ya. Bisa lewat Instagram, Facebook, WA, marketplace dan sebagainya. Kemudian menghitung harga pokok produksi. Wah, sudah pernah saya ajarkan ini. Semoga kalian masih ingat dan kita hanya mengulang kembali supaya kalian bisa lebih mahir ya. Selanjutnya, nah ini yang berbeda, menganalisis pemasaran online. Kalian baru pernah mempraktekkan pemasaran online saja ya, belum sampai menganalisisnya. Nanti bagaimana penganalisisan pemasaran online ya kita bahas bersama di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kemudian yang 20 menganalisis laporan keuangan sederhana. Sudah bisa lah kalian kan akuntansi pasti bisa. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Nah ini kegiatan evaluasi yang belum kita laksanakan, belum sempat ya kemarin karena pandemi, jadi kita tidak bertemu sama sekali. Yang terakhir, nah ini yang sangat baru buat kalian, itu menerapkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi apa ya, kayak hasil karya itu kan pasti membutuhkan HAKI atau ya hak-haknya, hak atas HAKInya gitu, ya. Langsung saja untuk pertemuan hari ini kita akan membahas di KD yang pertama, yaitu menerapkan produksi layanan usaha. Bisa dilihat di slide. Di materi penerapan produksi dan pelayanan usaha nantinya kalian akan mendapatkan 3 subbab ya. Yang pertama mulai dari di sini penerapan produksi, kemudian yang kedua perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi, dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan ya. Untuk sekarang kita akan membahas satu persatu dari ketiga subbab ini ya. Mulai dari penerapan produksi. Jadi nah ini penerapan produksi. Bisa dilihat di sini hal yang membedakan produksi satu produk dan produksi dengan banyak produk. Jadi di penerapan produksi ini ya, walaupun dulu kalian sudah pernah membuat bisnis plan-nya sampai jadi ya, dan juga prototipe dari produknya yang kita bahas cukup lama ya, mulai dari mau membuat apa, kemudian
sudah ditentukan, terus cara membuatnya bagaimana, mau rasa apa saja ya. Ketika kalian di Sprovat kemarin mempraktekkan atau menjual produk snack ya, snack ringan yang akhirnya bisa terproduksi hanya 2 kali produksi mungkin ya, karena pandemi itu. Nah, ketika kalian berproduksi itu artinya kalian sudah pernah menerapkan produksi begitu. Hanya di teori kali ini yang membedakan adalah ini yang ada di bawah. Hal yang membedakan produksi satu produk dan produksi dengan banyak produk. Jadi produksi hanya satu produk itu persiapannya otomatis berbeda dengan produksi yang dengan banyak produk. Begitu contohnya, misal di Sprovat kalian hanya membuat satu produk. Apa dulu itu? Kerupuk wortel atau apa ya? Tuh. Misal hanya itu saja, kan lebih mudah daripada kalian membuat beberapa aneka produk yang lain dalam satu waktu produksi. Itu kan membutuhkan beberapa persiapan, ya kan? Nah, yang akan kita bahas di materi ini itu kurang lebih adalah persiapan-persiapan apa saja yang dibutuhkan ketika kalian menerapkan produksi yang produksinya dengan menggunakan banyak produk begitu. Jadi produksinya lumayan banyak. Itu bagaimana sih penerapan produksinya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebentar, next. Nah, mulai dari yang pertama. Yang pertama ada ini. Mempersiapkan standar kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Jadi, penerapan produksi merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, khususnya pada perencanaan produksi ya. Jadi langkah sebelumnya itu kalian kan merencanakan. Nah, selanjutnya ketika sudah merencanakan baru menerapkan. Dan di awal penerapan ini yang perlu kalian lakukan itu adalah mempersiapkan standar kebutuhan bahan bakunya. Itu otomatis ketika kalian membuat sebuah produk, kalian harus tahu dulu bahan bakunya apa, ya kan? Mau buat apa sih? Misal makanan kerupuk wortel kalian, otomatis kan bahan bakunya yang pertama ada wortel, kemudian ada tepung, kanji, begitu kan? Nah, itu kalian harus mempersiapkan standar kebutuhan di bahan bakunya terlebih dahulu untuk berproduksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Misal wortelnya untuk 20 bungkus itu membutuhkan 1 kilo misal. Kemudian kanjinya 2 kilo. Nah, begitu. Jadi mempersiapkan dulu bahan bakunya ya. Selanjutnya adalah mempersiapkan bahan tahap alur produksinya. Jadi alurnya itu seperti apa produksinya. Jadi sudah mempersiapkan bahan bakunya, kemudian tinggal alurnya. Sudah ada bahan baku, kemudian tinggal pengolahan alurnya, itu alur pengolahannya, maaf ya. Pertama misal kupas dulu wortel yang akan digunakan atau cuci dulu ya, kemudian dikupas, setelah dikupas diiris-iris, kemudian di blender, kemudian dicampurkan dengan kanjinya, kemudian ditambah bumbu bawang merah, kemudian garam, kemudian tinggal merebus air panasnya, kemudian dituangkan di adonan itu dan dikaliskan. Kalau sudah dikaliskan tinggal direbus, misal seperti itu. Jadi alurnya tahu.
setelah mempersiapkan alurnya, kemudian tahu bagaimana memulainya, mulai dari mencuci sampai mengupas sampai merebus jadi adonan kerupuk. Kalau sudah, tinggal ditiriskan, kemudian dipotong dan dikeringkan atau dijemur ya. Tuh. Kemudian selanjutnya tinggal menyiapkan standar operating procedure yang aplikatif atau SOP. Nah, ini standar operating procedure yang disingkat adalah SOP. SOP ini sangat penting ya, karena kalau tidak ada SOP nanti pembuatan produknya itu seenaknya sendiri. Misal harusnya dicuci dulu malah tidak dicuci, langsung dikupas, langsung diiris malah, itu kan sangat amburadul gitu ya nantinya. Kemudian harusnya sampai kalis malah yang penting tercampur aduk, nanti adonannya tidak bagus. Nah, ini contohnya itu. Kemudian jadi SOP-nya itu ditentukan ya, mulai dari persiapan sampai terakhir nanti finishingnya sampai pengepakannya itu diurutkan di standar SOP ini. Jadi langkah-langkahnya itu dituliskan di sini. Seandainya kalian menerapkan produksi yang bagus seperti itu ya, yang bagus. Kemudian setelah menyiapkan SOP-nya, membuat standar pengerjaan produk. Nah, apa sih membuat standar pengerjaan produk? Ini istilahnya berisikan penjelasan-penjelasan mengenai SOP yang disiapkan di sini. Ini kan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah SOP-nya mulai dari menyiapkan bahan baku sampai dengan pengepakan. Nah, membuat standar pengerjaan produk itu bisa dijelaskan bahwa di sini itu penjelasan dari SOP yang telah dibuat. Itu misal mulai dari menyiapkan bahan baku ya, mulai dari menyiapkan bahan baku, mulai dari membeli wortelnya, misal membeli wortel. Nah, siapa yang membeli nanti di sini juga dituliskan, misal bagian produksi, misal staf produksinya. Nah, di situ dijelaskan. Kemudian cara pengerjaannya ya tinggal pergi ke pasar. Kemudian waktu pengerjaan ya pagi hari ketika wortel masih seger-segernya atau bagaimana. Kemudian alat yang dibutuhkan itu apa kira-kira ya kendaraan misalnya. Kemudian apa lagi? Nah, seperti itu. Misal ketika mengolah adonannya di sini. SOP-nya adalah mengolah adonan. Nah, di sini diperincikan di standar pengerjaan produk. Misal potong wortelnya dengan tipis itu, kemudian dihancurkan atau di blender atau ditumbuk begitu ya. Nah, itu bagaimana cara kalian yang bagus nanti biar hasilnya bagus sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu harus sedikit ada standar pengerjaan produknya. Misal diiris 0,1 mili itu atau 0,1 cm wortelnya atau bagaimana, itu harus jelas di sini. Jadi standar produk pengerjaannya harus jelas gitu ya. Selanjutnya adalah menyiapkan tenaga untuk produksi. Otomatis ya. Harusnya di sini juga bergabung membuat standar produk. Nah, menyiapkan di standar produk ini harusnya juga sudah ada tenaga kerja yang menjalankan atau mengeksekusinya.
Nah, nanti kalau sudah ada di sini tinggal menyiapkan tenaga kerjanya. Di sini misal ketika memproduksi satu kali produksi 20 bungkus membutuhkan 5 tenaga kerja misal dari staf produksi. Ya silahkan disiapkan tenaga kerjanya, satu untuk motongi, mungkin satu untuk nyuci wortelnya, satu lagi untuk mengkaliskan adonan kerupuk wortelnya, satu lagi yang merebus, kemudian ada yang mengiris adonan kerupuknya kalau sudah jadi sesuai dengan potongan-potongan 0, sekian senti atau bagaimana. Nah, itu harus disiapkan semua itu ya. Dan yang terakhir menyiapkan pelengkap produk. Itu di sini bisa menyiapkan kemasannya atau bungkusnya. Kalian kan sudah membuat bungkus yang kemarin dari plastik klep itu namanya plastik klep, dan juga label yang ditempel mengelilingi plastik. Nah itu, jadi penerapan produksi ini sebenarnya ya kalian sudah pernah mempraktekannya, tinggal di sini hanya sedikit teori atau pendalaman teori yang harus dilakukan ketika menerapkan sebuah produksi begitu. Atau penerapan produksi yang baik harusnya seperti yang ada di teori ini, mulai dari menyiapkan standar kebutuhan bahan bakunya, kemudian membuat alur bagan produksinya, selanjutnya menyiapkan SOP. Kalau sudah ada SOP-nya tinggal membuat standar pengerjaan produk, dijelaskan di situ. Kemudian tinggal menyiapkan tenaga kerja untuk produksi, dan yang terakhir menyiapkan pelengkap produksi. Kalau produksinya pengen tersistematis, itu pakainya penerapan produksi yang seperti ini. Mungkin kalian sudah pernah membuat produk, sudah memproduksinya, tapi sistemnya itu masih tidak sistematis seperti ini. Mungkin tinggal buat gitu saja. Jadi ketika kalian sudah belajar ini, nantinya ketika kalian memproduksi lagi harus lebih tersistem. Langkah-langkahnya adalah seperti bagan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau ada produksi lagi kita terapkan seperti ini, harus ada ininya, itu ya. Nah itu saja di penerapan produksi. Akhirnya hanya ada 6 sub materi yang perlu disampaikan atau dijelaskan. Jadi itu saja ya di subbab mengenai penerapan produksi. Kemudian di video selanjutnya kita akan bertemu di subbab berikutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini, ada tugas sedikit untuk kalian. Tugasnya sangat gampang sekali. Ini tugasnya bersifat individu ya. Tugasnya adalah silakan buat minimal 1 pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan di video ini. Cukup minimal 1. Maksimal berapa Pak? Maksimal terserah sekeselmu ya. Yang penting minimal 1 pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan di video ini. Kemudian silahkan tuliskan pertanyaannya di note seperti biasa atau di catatan, plus identitas kalian jangan lupa ya. Kalau sudah di screenshot note-nya atau catatannya, kalau sudah tinggal kirimkan screenshotnya ke Microsoft Teams kelas PKK gitu ya. Saya pikir gampang sekali tugasnya, tidak butuh tenaga yang besar, tidak butuh pikiran yang stres.
hanya ya menikmati video ini dan kalian mencari atau membuat pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, minimal 1. Itu saja ya. Nanti tinggal dikirimkan. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dan sampai ketemu di channel Haman Kim berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.